Shalom, selamat hari Minggu. Kami menyapa dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan yang sedang bersekutu bersama lewat persekutuan ibadah ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga, suku, budaya, bahkan denominasi gereja untuk bersama menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Dia mengutus hamba-Nya, Pendeta Hermanto, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat bangkit berdiri, dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian, Suci, Suci, Suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menyatu dalam pengakuan bahwa ibadah ini akan berlangsung dalam pertolongan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, walaupun saat ini kita masih beribadah secara online dari rumah atau tempat kita masing-masing, tetapi sungguh kita mensyukuri segala perbuatan Tuhan yang terus kita alami, karena kita kembali menyatu dalam persekutuan walaupun secara online pada saat ini. Tanpa persaudaraan, tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini, di sini, dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan kita sebagai gerejanya, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 133,
yang akan kita baca secara berbalasan. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes pasal 13 ayat 34 hingga ayat yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Untuk merespon hukum kasih, kita menyanyikan nyanyian Mazmur 1 ayat 1. Ya Allah, Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Kristus, Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah tubuh-Mu
dengan mengikuti keegoan dan pementingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Jemaat yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini. Namun, Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Syukur kepada Allah. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa. Segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun, hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunannya, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Jemaat, kita sebagai keluarga Allah, marilah penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa atas setiap kita. Kita nyanyikan, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Tersedia lembaran firman Tuhan, hendak dibacakan kepada kita dan kita hendak merenungkannya bersama. Mari kita memohon tuntunan karya Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Di saat ini ya Allah, dalam persekutuan kami bersama, meski secara online, tapi kami tahu Tuhan tetap hadir bersama dengan kami, dalam kami bersama beribadah di minggu yang kudus ini. Kami memuji memuliakan Engkau, karena segala kasih dan kuasa-Mu yang terus kami alami dalam hidup ini. Sebagai umat-Mu yang menyadari akan kasih dan kuasa-Mu, yang menghentar kami menjalani hari-hari hidup ini, kami mau Tuhan terus meresponsnya dalam wujud syukur kami kepadamu. Syukur kami akan wujudkan dalam tindakan dan sikap hidup kami yang terus memuji memuliakan Engkau. Dalam kasih-Mu yang tiada taranya itu,
kami mau hidup di dalamnya dengan terus hidup memuji memuliakan Tuhan lewat tuntunan kehendak Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkannya, tetapi sungguh kami sadar, kami terbatas dan penuh dosa adanya. Kami mohon karya Roh Kudus atas kami sekalian, lebih khusus kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau tolong kami, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menanti sabda Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Mazmur 116 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Mazmur 116 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab memberi judul Terluput dari Belenggu Maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelantaran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah membaca bersama Mazmur yang mengungkapkan respons pemazmur yang mewujud dalam ekspresi imannya setelah menghayati waktu lampau dalam perjalanan kehidupan berimannya. Memang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika lebih dalam kita merenungkan tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita, tentu kita akan mengatakan bahwa sungguh tak terbilang banyaknya perbuatan Tuhan dalam hidupku. Inilah yang hendak disampaikan oleh Mazmur yang kita telah baca ini. Dalam ungkapan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Dimulai dari ungkapan pemazmur di ayat pertama, aku mengasihi Tuhan. Mengapa? Sebab pemazmur meyakini apa yang baik yang ia telah alami di masa lampau adalah karena respon Tuhan yang mengasihinya, menyendengkan telinga kepada pemazmur. Sebagai orang yang beriman, tentu kita akan mengatakan dan menghayati sama seperti apa yang dikatakan dalam penghayatan pemazmur. Kita harus menyadari perjalanan hidup kita ini berada di 3 dimensi waktu, yaitu dimensi waktu yang masa lampau, dimensi waktu masa kini, dan masa yang akan datang. Sesungguhnya apa yang diperbuat oleh Tuhan dalam hidup kita di masa lampau bagaimanapun tidak akan pernah bisa kita mengganti ataupun membalasnya. Namun firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama saat ini ingin mengarahkan kita semua untuk tahu mengucap syukur dan menyadari betapa besar perbuatan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tentu kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tetapi untuk mensyukurinya, itulah yang dapat kita lakukan. Dan itulah yang mestinya kita wujud nyatakan dalam hidup kita ini. Maka sebagai orang yang mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup ini, telah melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita ini, kita wujud nyatakan dalam bagaimana kita menjalani kehidupan kita saat ini. Paling tidak kalau kita belajar dari Mazmur yang kita telah baca tadi, dari Mazmur pasal 116 ini, kita bisa melihat 3 hal. Sebagai orang yang bersyukur, bagaimana kita menyatakannya? Yang pertama, mengangkat piala keselamatan. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita memiliki dasar iman yang menjadi landasan percaya kita dalam hidup beriman ini. Bagaimana Tuhan memperlihatkan kuasa dan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Layaklah untuk kita hormati dan sanjung tinggi dalam kehidupan kita. Sebagai orang beriman, kita akan memperlihatkan rasa hormat kita dan rasa takut kita akan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Demikianlah sikap hidup mengangkat piala keselamatan.
Selalu mau ada dalam relasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Doa dan mengenal kehendaknya serta memuji, memuliakan namanya. Yang kedua, bagaimana sikap mempersembahkan korban syukur. Ada 2 korban syukur yang hendak disampaikan kepada kita. Yakni yang pertama, korban syukur yang utama adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mempersembahkan diri kita bagi kemuliaan Tuhan. Seperti ajakan Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Bagaimana kita mempersembahkan diri kita sebagai ibadah yang sejati. Dan bagaimana kita membaharui diri kita tidak serupa dengan dunia ini. Itulah korban syukur yang utama. Lalu yang kedua yaitu, sebagaimana dalam ayat yang ke-16, bacaan kita. Ya Tuhan, aku hambamu anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Kita berlaku sebagai hamba Tuhan, yang selalu tunduk dan taat kepada Tuhan. Hamba itu ya, apa yang diperintahkan Tuhannya diikuti. Demikian mestinya kita berlaku sebagai hamba Tuhan dalam wujud syukur kita yang kita wujudkan di dalam persekutuan dan memberi diri untuk melakoni kehidupan sebagai hamba Tuhan. Lalu bentuk persembahan yang kedua yaitu persembahan yang disampaikan di rumah Tuhan. Sebagaimana ayat terakhir bacaan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dan menghayati kasih-Nya kepada kita, maka pasti kita mengasihi Dia. Maka tentu kita juga akan senantiasa menyatakan yang terbaik. Mengasihi rumah Tuhan. Kita akan memperlihatkan ucapan syukur kita dengan ikut serta, dengan penuh syukur mengembangkan kerajaan Allah dalam dunia ini lewat persekutuan yang adalah rumah Tuhan. Lalu yang terakhir, menyerukan nama Tuhan. Sebagai orang yang mensyukuri pemberian Tuhan, maka tak hentinya akan terus memuji Tuhan. Tidak akan pernah putus hubungan dengan Tuhan melalui ibadah, doa, pujian, dan persekutuan dengan teman seiman. Itu adalah jalan kita untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Supaya melalui persekutuan kita dengan Tuhan, tetap kita memperoleh penyertaan, kita mendapatkan pertolongan, dan kita dilingkupi hikmat Tuhan, kekuatan, dan berkat Tuhan. Karena itu kita tidak akan pernah bosan dan lelah bersekutu dengan Tuhan. Bahkan prinsip kita bahwa sampai akhir hidup kita, kita akan tetap menyerukan kebesaran nama Tuhan dalam kehidupan kita ini. Karena kasih-Nya. Sungguh Dia mengasihi kita. Karena itu mari kita buat hidup kita ini sebagai hidup yang dikasihi oleh Allah. Mengakhiri perenungan kita, sebuah ilustrasi. Ketika seorang pemateri dalam sebuah seminar, untuk memulai materinya, ia mengambil selembar uang 100. Dan ia mengatakan, siapa yang mau uang ini? Banyak tangan yang terangkat. Bahkan hampir semua. Lalu pemateri itu mengatakan, adakah yang masih mau kalau saya melakukan ini? Dia meremas uang 100 itu dan mengatakan, siapa yang mau uang ini? Masih sama banyaknya tangan terangkat. Dan ia mengatakan, jika saya melakukan hal ini masih adakah yang mau? Ia menjatuhkan uang 100 itu dan menginjaknya. Lalu saya membuat uang 100 itu kotor
Dan ia mengangkatnya lagi dan mengatakan, siapa yang mau? Masih banyak juga tangan yang terangkat. Lalu materi itu mengatakan, kita belajar dari selembar uang 100 ini bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari tetap menginginkan uang 100 ini bagaimanapun bentuknya. Walaupun sudah lecet dan kotor. Karena nilainya tidak berubah. Dia tetap uang 100 dan tetap sama. Dalam kehidupan kita ini, kita juga pernah terjatuh, terkoyak, dan belepotan dengan kotoran akibat keputusan yang kita buat dan situasi yang menerpa kita. Dalam kondisi seperti itu, kita merasa tak berharga. Kita merasa tak berarti, padahal apapun yang telah dan akan terjadi, kita tidak pernah akan kehilangan nilai di mata mereka yang mencintai kita. Terlebih di mata Tuhan. Mazmur 36 ayat 8 mengatakan, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Amin. Ibu bapak saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, mari masing-masing kita mengambil waktu untuk bersaat teduh merespon perenungan firman Tuhan. Bersama kita melanjutkan respons kita dengan melakukan Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita
dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi? Aku percaya. Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria? Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut? Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Apakah saudara percaya kepada Roh Kudus? Aku percaya. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba waktunya bersama-sama kita akan menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bila kami merenungkan kasih setia-Mu ya Allah dalam hidup kami, sungguh kami tidak dapat mengungkapkannya betapa besar kasih setia-Mu. Demikian oleh karena kasih setia-Mu itu, sehingga umat-Mu, Bapak Jeffrey Tombi, Ibu Rismaida Manurun, Bapak Bernabas S. Rebong, Syamas Ibu Marjuni, Yustika Matan, boleh Engkau sempurnakan sukacitanya dalam pertambahan usia mereka. Teruslah Tuhan makin memberkati kekasih-kekasih-Mu ini, bahkan setiap orang yang mengalami hal yang sama yang tidak kami sebutkan namanya. Engkau Tuhan makin memberkati dalam umur anugerah-Mu ini yang ditapaki di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Dalam seluruh keberadaan hidup, tanggung jawab pekerjaan, Tuhan menopang dan menolong. Ya Allah Bapa Surgawi, demikian juga hanya dalam kasih setia-Mu kami terus berharap. Membawa seluruh keberadaan kehidupan kami, Engkau Tuhan yang terus menolong kami dalam pergumulan kehidupan kami. Berkati kekasih-kekasih-Mu dalam pergumulan mereka. Orang tua kekasih Pak Sakeus Tombi, Ibu Astin, opanya Tisa, semua umat-Mu yang mengalami hal yang sama, bergumul karena penyakit. Oh Tuhan, berkenanlah Engkau campur tangan di dalamnya, sehingga kesembuhan yang daripada-Mu dialami kekasih-kekasih-Mu. Demikian seluruh keluarga yang mendampingi juga terus Tuhan topang. Tuhan,
Seluruh keberadaan hidup kami ini kami hanya serahkan kepadamu. Kehidupan pribadi, rumah tangga, dan dalam persekutuan. Tuhan terus memberkati kami semua. Dan secara khusus, situasi kami saat ini di tengah-tengah pandemi ini, dunia, bangsa, dan negara kami, bahkan kota Palu di mana kami berada ini, juga Tuhan terus pulihkan. Dan Engkau Tuhan terus memberkati seluruh umat-Mu dalam menyatakan peranan yang terbaik untuk mengambil bagian dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bahkan di situasi yang baru, new normals yang akan dijalani saat ini, Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati, biarlah semuanya dapat dijalani dalam tuntunan dan lindungan Tuhan. Bahkan tak terkecuali juga kami jemaat-Mu, jemaat Philadelphia Palu. Ketika dalam kemurahan dan perkenanan-Mu, Engkau berkenan, kami akan memulai beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Engkau yang akan terus menolong seluruh penataan pelayanannya, sehingga semuanya dapat berlangsung oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhan, seluruhnya kehidupan kami hanya bawa kepadamu. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Terimalah pengharapan, syukur dalam syafaat kami bersama, yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12, 13, dan 15. 2 Korintus 8 ayat 12, 13, dan ayatnya yang ke-15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan hidup dan syukur umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan berilah kami hikmat-Mu
untuk sungguh-sungguh menyalurkannya bagi pelayanan, kasih, dan kerajaan-Mu di dunia ini. Karuniakanlah selalu berkat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami, dan jadikanlah umat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289 ayat 8 dan 9. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan kita setiap hari. Ketika kaki hendak melangkah, jadikanlah sabda Kristus sebagai penuntun kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama saat ini. Teruslah kenang kasih Tuhan, dan dengan kasih Tuhan yang telah kita alami, kita terus mampu menjalani hidup kita masa kini dan masa yang akan datang, sembari terus mewujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jemaat kekasih Tuhan, untuk mengakhiri kebaktian ini, mari bersama kita berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 407, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Bila kami menikmati
karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, pergilah dan tetaplah pada jalan kasih-Nya dengan iman, dan di setiap langkah juang serta karya baktimu, wujudkanlah kasih Tuhan dengan iman. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, serta teruslah menjadi pelopor damai sejahtera Allah. Jadilah berkat bagi sesama. Dengan kekuatan berkat dari Tuhan, terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 278 ayat 1 dan 3. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi berkah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, pun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Kiranya Roh Kudus selalu melindungi kita di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu.